warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sehat semua? Alhamdulillah. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita mulai dengan doa bersama terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Selesai. Alhamdulillah. Nah, nak, tak lupa Bu Nur senantiasa mengingatkan untuk melaksanakan 3M. Masih ingat apa itu? Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Baiklah anak-anak, masih ingat dengan materi kemarin? Kalau kemarin kita sudah belajar mengenai cerita fiksi, hari ini kita akan mempelajari tentang unsur-unsur dari cerita fiksi itu sendiri. Kita juga akan belajar bagaimana mendeskripsikan salah satu pekerjaan dari anggota keluargamu. Jadi Bu Nur harap setelah pembelajaran hari ini kalian akan lebih terampil mengidentifikasi unsur-unsur cerita fiksi, juga mampu mendeskripsikan pekerjaan dari salah satu anggota keluarga kalian. Oh iya nak, Bu Nur juga mengingatkan kalian bahwa setiap pembelajaran Bu Guru akan mengambil nilai dari kalian semua. Pertama, Bu Guru akan menilai sikap kalian. Sikap apa itu? Percaya diri. Bu Guru akan menilai kepercayaan diri kalian dari keaktifan kalian saat mengikuti pembelajaran. Siapa yang rajin bertanya, berpendapat, itu nanti bagus. Kemudian Bu Guru juga akan menilai dari hasil pengerjaan kalian pada Google Form. Dan yang terakhir, Bu Guru juga akan menilai dari nilai keterampilan kalian nanti saat mengidentifikasi unsur cerita fiksi. Untuk memulai pembelajaran hari ini, Bu Guru akan mengirimkan video untuk kalian amati dan cermati bersama. Unsur intrinsik adalah unsur-unsur cerita yang berasal dari dalam cerita itu sendiri. Unsur-unsur intrinsik cerita terdiri dari yang pertama, tokoh dan penokohan atau sifat tokoh. Yang kedua, latar. Yang ketiga, alur. Yang keempat, tema. Dan yang kelima, amanat. Yang pertama, tokoh dan penokohan atau sifat tokoh. Tokoh adalah orang-orang yang diceritakan atau terlibat dalam suatu peristiwa, sedangkan penokohan adalah sifat-sifat atau watak dari para tokoh. Berdasarkan penokohannya, tokoh dibedakan menjadi yaitu tokoh utama, tokoh pendukung, tokoh protagonis, dan tokoh antagonis. Penjelasan. Tokoh utama adalah tokoh yang paling sering muncul dalam cerita atau tokoh yang menjadi titik fokus permasalahan dalam cerita. Tokoh pendukung adalah tokoh yang sedikit kemunculannya dalam cerita. Tokoh protagonis adalah tokoh yang mendukung cerita. Tokoh jenis ini biasanya berwatak baik. Tokoh antagonis adalah tokoh yang menjadi penantang cerita. Tokoh jenis ini umumnya berwatak jahat. Yang kedua, latar. Latar adalah informasi mengenai waktu, suasana, dan tempat cerita tersebut terjadi. Adanya latar dapat memberikan sensasi cerita nyata bagi yang mendengar atau membaca cerita tersebut. Yang ketiga, alur. Alur adalah urutan peristiwa yang membentuk cerita. Alur cerita terbagi menjadi yang pertama, bagian awal, pemaparan awal cerita. Yang kedua, bagian tengah, berisi konflik yang terjadi.
Yang ketiga, bagian akhir berisi penyelesaian konflik. Yang keempat, tema. Tema adalah gagasan pokok yang menjadi permasalahan yang mendasari isi sebuah cerita fiksi. Biasanya, tema dari suatu cerita rekaan tercermin dari judul cerita fiksi tersebut. Yang kelima, amanat. Amanat adalah pesan moral, yaitu nilai-nilai yang ingin disampaikan agar pembaca mendapatkan pelajaran dari cerita tersebut. Nah, anak-anak, ini semua adalah kelompok 1, nggih? Nggih. Nah, saat sampean melakukan kegiatan Zoom ini, teman-teman kalian sedang melaksanakan tugas mengerjakan LKPD. Nah, siap. Ini nanti akan Bu Nur tayangkan PowerPoint untuk kalian lakukan diskusi bersama dengan Bu Guru juga. Coba perhatikan tayangan berikut. Bisa dilihat? Bisa, Bu. Itu ada di atas tulisannya adalah cerita fiksi. Apa judulnya, anak-anak? Cerita fiksi. Tupai dan ikan gabus. Bagus sekali. Tupai dan ikan gabus. Kita akan membaca bersama. Bagus. Lanjut. Sampai di tempat ikan gabus, tupai kemudian memberikan hati ikan hiu untuk dimakannya. Beberapa hari kemudian, tupai melihat sahabatnya segar kembali. Betapa senangnya tupai melihat ikan gabus sehat seperti sedia kala. Bagus, terima kasih anak-anakku. Coba sudah dibaca ceritanya. Gimana? Bagus tidak ceritanya? Judulnya tadi apa, anak-anak? Tupai dan ikan gabus. Sekarang bagus, tupai dan ikan gabus. Sekarang mari kita lakukan tanya jawab berkaitan dengan cerita tadi. Ya, siapa nanti yang bisa menjawab boleh angkat tangan. Coba sekarang kita identifikasi unsur-unsur intrinsiknya. Siapa saja bisa menyebutkan tokoh? Tokohnya ada siapa? Saya, Bu. Saya Bu. Revan, siapa? Tokohnya siapa saja? Ikan gabus, tupai. Bagus sekali. Betul, ada tupai, ikan gabus, dan ikan hiu. Betul sekali, Mas Revan. Bagus, 100 untuk Mas Revan. Bagus, terima kasih. Itu tadi kita sudah melakukan tanya jawab melalui kegiatan PPT atau PowerPoint bersama. Ini nanti, Nak, kalian sudah bisa menjawab dengan bagus. Kalian juga sudah membaca cara mendeskripsikan suatu pekerjaan, disebutkan namanya, tempatnya bekerja di mana, kemudian bahan yang biasa digunakan untuk bekerja apa, terus barang yang dihasilkan apa. Jadi ini nanti tugasnya silakan dipilih salah satu pekerjaan dari anggota keluargamu. Bisa milih punyanya ayah, punyanya ibu, nenek, atau kakek. Nanti dipilih salah satu pekerjaan, kemudian dideskripsikan dan dibicarakan atau diutarakan atau dipresentasikan dalam bentuk video, kemudian dikirim ke Bu Guru. Mengerti anak-anak? Mengerti, Bu. Bagus sekali. Terima kasih untuk kegiatan Zoom meeting diskusinya dengan kelompok 1. Setelah ini Bu Guru akan lanjut dengan kelompok lain. Kalian bisa mengerjakan LKPD-nya. Terima kasih anak-anak. Kelompok 1. Bagus. Sama-sama, Bu. Kakekku seorang petani. Pekerjaan kakekku adalah petani. Kakekku bercocok tanam di sawah menggunakan alat canggul.
beliau membeli bibit padi di toko pertanian, kemudian disemai supaya jadi bibit padi yang siap ditanam untuk menghasilkan padi yang digiling menjadi beras untuk dikonsumsi. Kakekku menjual beras di toko sembako. Di toko sembako itulah orang-orang bisa membeli hasil panen kakekku. Keluargaku adalah laundry. Awalnya pelanggan datang membawa cucian. Setelah sudah selesai, pelanggan akan mengambil cucian. Bisa antar jemput gratis. Keluargaku laundry di rumah. Keluargaku selalu membagi tugas. Nenek mencuci, menjemur, setrika, bunda packing. Ayah membeli barang laundry. Alat dan bahan yang digunakan adalah alat mesin cuci dan setrika, barang parfum, solasi, plastik untuk packing, dan timbangan. Laundry menghasilkan uang. Terima kasih anak-anak, Bu Guru sudah melihat tugas video kalian. Semuanya bagus-bagus. Nah, alhamdulillah hari ini kita telah belajar banyak sekali. Kita sudah belajar mengenai unsur-unsur cerita fiksi. Kemudian kita juga sudah belajar bagaimana mendeskripsikan dari salah satu pekerjaan. Untuk itu anakku, tugas kalian setelah ini adalah silahkan mencari satu cerita fiksi, judulnya bebas, kemudian dianalisa, diidentifikasi unsur-unsur intrinsiknya, ditulis, kemudian dikirim ke nomor WA-nya Bu Guru. Mengerti anak-anak? Alhamdulillah pembelajaran hari ini telah kita lalui. Jangan lupa setelah kalian mempelajari tadi, kalian jadi tahu kan agar senantiasa berbuat baik seperti cerita yang ada pada tupai dan ikan gabus. Nah nak, sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat, senantiasa rajin dan semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.